keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Dari 25 Rasul yang wajib kita imani, terdapat 5 orang Rasul pilihan yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul yang artinya orang yang memiliki, dan azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Menurut Sirajuddin dalam buku Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa ulul azmi atau ulu al-azmi artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Secara istilah, ulul azmi berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Adapun rasul-rasul yang termasuk dalam ulul azmi adalah: pertama, Nabi Nuh alaihi salam; kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam; ketiga, Nabi Musa alaihi salam; keempat, Nabi Isa alaihi salam; dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Rasul-rasul yang termasuk dalam kelompok Ulul Azmi ini adalah orang yang memiliki ketabahan yang luar biasa, mempunyai ketetapan hati dan kesabaran sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah, sehingga kesabaran mereka itu dipuji oleh Allah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 35 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sobara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min naharin balagh fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun, yang artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Sifat-sifat utama yang dapat kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi antara lain: yang pertama, sabar; kedua, ikhlas; ketiga, ikhtiar; keempat, tawakal; dan yang kelima adalah teguh pendirian. Yang pertama adalah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang. Jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Kendatipun setiap diajak dan diseru, telinga mereka itu selalu ditutup dengan jari-jarinya. Namun Nabi Nuh alaihi salam dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pada akhirnya azab didatangkan oleh Allah berupa banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya sendiri.
Yang kedua yaitu keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Semenjak kecil, Nabi Ibrahim alaihi salam senang berdebat tentang ketuhanan, baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Kemudian setelah remaja, dengan keberaniannya menghancurkan berhala atau patung-patung sesembahan kaumnya, hingga beliau dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Selanjutnya, setelah beliau berpindah ke Palestina, maka beliau melanjutkan dakwah kepada kaum Bani Israel, dan di kota ini pula beliau menikah dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Dengan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sampai beberapa kali mondar-mandir antara kota Palestina dengan kota Bakkah atau Mekah yang jaraknya sangat jauh sekali. Perjalanan 1 bulan pergi dan 1 bulan pulang. Perintah Tuhan yang pertama adalah membawa Siti Hajar dengan anaknya yaitu Ismail yang masih bayi ke suatu tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanahnya sangat tandus dan gersang. Dan untuk selanjutnya diperintahkan Tuhan, keduanya itu harus tinggal di tempat tersebut. Selanjutnya perintah kedua yaitu menyembelih putra kesayangannya yang bernama Ismail, dan tentu hal ini suatu ujian yang sangat berat bagi beliau. Dan selanjutnya perintah Tuhan yang ketiga, sehingga Nabi Ibrahim harus ke Mekah lagi, adalah untuk membangun Baitullah atau Ka'bah bersama anak beliau yaitu Ismail. Semua perintah Allah beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tetapi semuanya itu berujung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Seorang nabi yang diberikan kelebihan dapat berdialog langsung dengan Tuhan. Karenanya beliau diberi gelar dengan Isa Kalimullah. Kesabaran dan ketabahan Nabi Musa alaihi salam ini adalah karena pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam, zalim dan bengis. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Jika tidak mau, pasti mati di tangannya, yaitu Fir'aun. Orang semacam inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Namun dengan tongkatnya yang diberikan oleh Allah sebagai mukjizat beliau, maka akhirnya Fir'aun harus tenggelam bersama tentaranya di Laut Merah. Penderitaan pertama yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam, yaitu sewaktu beliau masih bayi. Oleh ibunya, Musa terpaksa harus dihanyutkan di sungai untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Fir'aun yang berisi setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh secara hidup-hidup. Ujian yang kedua yaitu ketika Nabi Musa harus berhadapan dengan para tukang sihir. Perintah Tuhan selanjutnya adalah menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Fir'aun, untuk selanjutnya dibawa keluar kota Mesir. Sehingga pada saat itulah Fir'aun bersama tentaranya mengejar sampai ke Laut Merah, dan ternyata hidup Fir'aun harus berakhir di Laut Merah itu.